Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Semuanya, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Robirman. Nah, kita lagi ada di Permata Hijau Suite dan saat ini saya sudah kehadiran tamu nih. Nah, beliau-beliau ini bisnisnya berhubungan sama ini nih, sebelah saya, kunci. Sudah hadir kita bersama kita ada Pak Sandi dan juga Pak Michael. Beliau dari PT Sarana Arta Graha Wisesa. Betul, Pak. Disingkatnya SAG lah, Pak. SAG. Oke. Okay. Ya, panjangan nanti. Kalau kepanjangan ya. Oke. Nah, Pak Sandi dan juga Pak Michael, boleh ngobrol sedikit nih, gimana nih asal mulanya, gimana dalam bisnis perkuncian, apalagi PT SAG. Silakan Pak Sandi. Baik, sebelumnya terima kasih nih Pak Ruby untuk kesempatannya, kami bisa istilahnya sharing gitu ya. Secara histori kami dari PT SAG itu memang founder kami adalah Pak Andi Indrawan. Jadi dari awal, dari tahun 91. 91. Wow. Sudah bergelut di dunia kunci. Ulang tahun 30 tahun, Pak. Betul. 30 tahun ya. Pasti ya tahun ini. Yes, betul Pak. Jadi dimulai dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya kita dapat Pak Adi sendiri menjalani supply project itu dengan koneksi teman-teman dari perencana. Oh, gitu. Seperti itu. Okay. Ya, karena background dari Pak Adi sebenarnya adalah sipil. Background sipil. Iya, betul. Nah, dari atas dasar itu kemudian juga disokong juga kemudian kita mendapatkan satu buah produk yang bisa dibilang satu produk yang benar-benar bagus, Pak. Jadi apa tuh produk di awal mulanya? Betul. Jadi produk di awal itu adalah satu kunci mechanical dengan brand Wilka yang masih sampai saat ini pun diproduksi di Germany, Pak. Oke. Jadi di mana kita mencoba memberikan dari Pak Andi itu suatu buah jawaban requirement di mana antara produk dengan harga itu bisa ketemu di tempat yang pas dengan produk terbaik kualitas, harganya pun waktu itu dibandingkan dengan istilahnya competition-nya yang setara, Pak, kompetitif sekali. Nah, dasar-dasar dari sana akhirnya ya mulailah dipercaya di beberapa spesifikasi perencana-perencana besar. Nah, dari situ Pak dimulainya. Dari ketemunya itu nggak sengaja atau gimana nih dengan produk tersebut ini? Produk tersebut ya artinya dari Pak Anies sendiri karena background-nya teknik kan dia bisa menduduki research, Pak. Mencari lah. Produk itu ada pilihan banyak. Anggaplah A, B, C, D, E. Nah, dia lihat lah ini yang bagus seperti apa. Nah, disinilah mungkin dulu ada, kalau saya sendiri setahu Pak Andi pernah bercerita itu historinya ada produk brand dari Amerika terkenal seperti itu. Pilihannya ada produk dari Italia yang terkenal. Nah, cuman produk Jerman ini nggak banyak gitu. Nah, cuman yang sampai saat ini selalu kita dapat adalah apa? Produk Jerman pasti tekniknya bagus sekali. Terbaik lah gitu ya. Tekniknya ya? Betul, secara teknis dia terbaik. Kalau saya sering sampaikan sederhana gini, Pak. Bandingan yang sehari-hari kita pakai kayak mobil deh. Mobil Eropa dengan mobil Asia kan rasanya beda. Apalagi mobil Jerman gitu kan, Pak ya. Nah, mungkin secara performance dua-duanya bisa sih sama nih life cycle-nya, tapi kalau bicara amit-amit crash ya kita lihat produk Jerman pasti lebih kan. Nah, disitulah kok bisa begitu, kenapa? Nah, karena memang Jerman sendiri punya satu standar yang bisa dibilang berbeda dari yang umumnya. Kualitinya tadi ya? Yaitu DIN gitu. Mereka punya standar DIN, Pak. Apa tuh? Jadi kalau secara prinsip itu Dutch Institute standarnya semua di sana. Normnya di sana. Norm itu kan standar di sana, Pak ya. Nah, jadi berbeda dari standar Eropa yang lainnya, dia punya standarisasi di atas dari yang umum. Nah, berdasar dari situlah
Ditambah requirement market juga melihat kan. Pada masa itu kita butuh satu buah produk yang heavy duty, yang tahan dibanting, tahan diapain. Nah, masuklah ke sana. Oke. Nah, mulai pelan-pelan dari lot kecil sampai akhirnya lot besar. Kita sampai saat ini ya, untuk kita dari SAG kadang-kadang kalau saya ke proyek masih Wilka SAG seperti itu. Ini itu seperti itu. Bahasa anak-anak sekarang kan produk market fit, Pak. Jadi pas produknya dulu mungkin yang heavy duty belum terlalu banyak, ya kan? Iya. Nah, pas kita juga ada datengin produk, kebetulan juga kan ada connection dari prinsipal dari luar, ya kan? Yang heavy duty. Nah, kemudian juga segmennya pas nih yang kurang lebih seperti office, ya kan? Mall-mall yang butuh barang-barang dengan frekuensi pemakaiannya cukup tinggi, ya kan? Nah, makanya dari situ pas dari sisi marketnya ada kebutuhan, ya kan, dari sisi produk juga bisa mengisi kebutuhan dari market ini yang juga masih ada kekosongan. Nah, jadi waktu itu juga kita awal-awalnya itu dipercaya di Wisma Mulia sama di Wisma BNI, Pak. Ya kan, yang dulu landmark di Jakarta. Bentuknya agak lancip di ujung itu ya. Iya. Itu mungkinnya secara singkatnya dulu salah satu kita punya prinsip projects-nya, ya kan. Jadi yang Wisma BNI sama Wisma Mulia. Nah, kemudian juga salah satunya kan kita 91 berdiri pas juga sebenarnya kena krismon, krisis moneter. Iya. Nah, 98-nya ya? Betul. Nah, krismon itu dari sisi konstruksinya, ya kan, high-rise buildings maupun yang low-rise itu benar-benar bisa dibilang hampir stagnan, nggak ada pergerakan gitu. Nah, kemudian cuma dari situ itu juga kemudian bisa dibilang jadi salah satu batu loncatan kita juga lah, gitu ya kan. Dari situ Pak Andi, ya kan, waktu zaman masih Krismon kita lumayan giat ke perencana, makanya akhirnya waktu proyek mulai berjalan, nah kita yang mulai startnya lebih awal, jadi lumayan curi start. Jadi makanya banyak tuh, ya kan, dari resesi, ya kan, justru malah salah satu batu loncatan kita itu justru malah dari Krismon itu, gitu. Ya kan, makanya lumayan mirip lah sama sukses story misalkan mungkin dari Microsoft, ya kan, yang kayak banyak yang company besar sekarang, ya kan, yang justru malah mulainya itu waktu masa resesi. Justru pas resesi belajar dulu lihat ini ya. Kompetitor mungkin belum mulai. Nah, kita udah mulai langsung proyek-proyek gitu. Iya, Dari situ akhirnya mulai dapat jadi momentum, kepercayaan gitu. Pasti kalau udah dari waktu awal kan yang susah dapat kepercayaan. Nah, cuma waktu udah dapat kepercayaan untuk next step-nya ya paling kita coba jaga kepercayaan itu kan. Mungkin dari mulut ke mulut gitu jadinya, ya kan, dari teman-teman owner, ya kan, teman-teman arsitek gitu. Akhirnya juga oh ya pakai apa gitu, oh pakai Wilka gitu. Nah, jadinya juga mulai dari situ. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan dari produknya ini nih? Mungkin tipe apa yang banyak sekali terjual nih, khususnya dari Wilka sendiri di SAG ini? Jadi kalau Wilka sendiri market utamanya yaitu kembali karena karakteristiknya produk dari Germany heavy duty. Market utamanya paling besarnya ada di pintu yang heavy duty dari building juga, Pak, yaitu steel door dan fire door. Steel door dan fire door. Steel door kalau bicara mungkin secara gambaran umumnya misalkan di mall. Iya. Mall itu kan steel door kan di area-area back office. Sehingga ya pemakaiannya kan yang tim engineering dan sebagainya kan dalam konteks high frekuensi, dan juga umumnya kita bisa bilang maaf Pak, pemakaiannya bukan milik sendiri, jadi yop itu dibanting, itu tadi ya. Makanya high consumption jangan banyak yang ngambek aja Pak ya. Betul, seperti itu. Nah, berawal dari heavy duty tersebut, cuman pada akhirnya karena memang produk Wilka ini masih benar-benar terprinting atau tercetak semua made in Germany, mulai dilirik ke area-area seperti residensial. Nah, artinya dalam konteks balik lagi karena kita biasa mengerjakan high rise, Pak. Jadi dalam high rise melihat, wah ini made in Germany, ini satu produk berbeda. Artinya apa? Mungkin kalau kita bicara satu unit apartemen, maaf menyebut saniternya satu buah merek seperti itu ya. Nah, kalau ini yang dipegang sebenarnya yang paling pertama diserah terimakan oleh developer keterangan kan kunci. Nah, kunci dilihat, wow, dilihat made in Germany, wah ini beda nih. Nah, sebenarnya adalah kualitinya beda. Betul. Dari dalam beberapa konteks itu Pak, dari hasil saya pun diskus dengan teman-teman sudah masuk ke developer gitu Pak ya. Ya kita bedanya di situ. Saya memberikan sebuah produk, artinya mungkin harga grade-nya kelasnya mahal gitu Pak ya. Artinya kepuasan developer yang bisa diberikan ke tenan itu kan terhadap barang yang dipakai. Selain daripada lokasi strategis, bentuknya atau fasilitasnya yang wah, tapi salah satunya adalah building material yang dipakai di apartemen. Nah, ketika lihat Germany, wah
istilahnya ya bukan main-main nih, no play-play lah gitu. Seperti itu. Sesuai sama harga. Betul. Jadi Iya. akhirnya kan end customer yang beli puas gitu. Oh, saya beli apartemen lah dengan harga sekian M, dapatnya, ya bener kayak gini. Itu sih. Sehingga ya marketnya mulai merambah ya sebagai salah satunya mungkin. Oke. Nah, kalau di Permata Hijau Suites ini apa aja nih? Jadi untuk area tenan semua kita masuk, termasuk tadi itu dia core kami di area steel door, fire door semuanya Pak. Itu Seperti semuanya itu. ya. Iya. Fire door biasanya untuk apa? Kayak tangga darurat. Dan Tangga darurat, Iya. betul. Nah, yang paling banyaknya kalau bicara apartemen ya pastinya unitnya Pak ya. Di unitnya juga. Dari pintu utama, kemudian juga masuk ke pintu kamar mandi seperti itu. Wah, Iya. berapa banyak nih Pak. Cukup besar Pak. Seperti itu. Nah, tapi ini juga mengedukasi kan buat yang tinggal di Permata Hijau Suites, Iya. aman nih. Karena produknya dari Bener-bener pasti Iya, kan? asli dari Jerman seperti itu. Nah, jadi juga memang video ini kan tujuannya juga sekalian memperkenalkan dan juga mempromosikan Baik Pak. dari Siap. SAG. Itu ya kan? sih ya ini makanya dan dari situ juga banyak ya dari kami ya kemudian saya coba bantu di perusahaan SAG ini ya tugas saya sih cuma sederhana menjaga kepercayaan itu semua gitu. Jadi kepercayaan itu semua yang sudah diberikan kita jaga sebaik mungkin dan melihat perkembangan market kalau dari saya cuma bisa bilang kita coba untuk menjadi yang honest. Honest itu ya istilah jujur. Jujur. Kita bicara apa adanya. Karena perkembangan sekarang mau produk istilahnya yang Jerman, mau produk yang maaf China atau mau yang hybrid, ngomongnya Jerman tapi berada dari China, saya sebut gitu ya. Di pasaran banyak Pak. Banyak juga ya. Iya, Nah, iya. disinilah kita istilahnya selalu sampaikan kepada teman-teman developer itu, ini loh Pak, duduk masalahnya atau istilahnya barang saya ini, saya nggak cuma buktikan bahwa ini cuma printing dari Jerman. Iya. Jadi dalam beberapa case kita benar-benar bisa berikan yang paling basic adalah berita acara pengiriman, karena yang bikin bukan factory, bukan saya open semuanya. Berita acara pengiriman Yes. nih. Jadi kapal ini kan ada berita acaranya Pak. Produk diambil dari pelabuhan mana sampai menuju Jakarta. Ada history semua. Iya. Itu yang apa dikasih tahu. Saya kasih tahu karena Sebagai wujudnya bukti. kalau dulu-dulu orang bilangnya Pak, pakai letter country of origin surat ya itu bisa dibuat gitu kan ya. Tapi kalau barangnya di mana diambil kan nggak bisa ngomong Pak. Nah ditambah memang ada beberapa program sebelum pandemi ini kami coba untuk bawa istilahnya loyal customer kami untuk benar-benar lihat langsung pabriknya Ke mana ke Jerman? ke Jerman Pak. Seperti itu. Kapan-kapan Jadi saya diajak. itu Pak. Ya, Yang kita penting publikasiin gitu. yang penting pandemi lewat dah Pak. Jos lah semuanya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kekuatannya, keunggulannya, apa nih yang menjadi keunggulan? Coba contohkan ini yang tadi kan yang dipakai pintu di Permata Hijau Suites ini kan apa nih keunggulannya nih? Keunggulan ya itu tadi. Jadi memang dari sisi kooriginalitasan dan memang kalau bicara sedikit lebih teknis, spring yang dipakai Wilka itu berbeda dibanding dengan spring pada umumnya. Jadi standarnya itu kok karena apa? Balik-balik ini semua mekanis Pak. Di setiap handle dari posisi 0 kita tekan turun, balik ke 0 kalau handle door hardware itu ya karena per murni spring. Nah spring yang dia pakai bukan merupakan ya satu istilah per spiral, tapi kayak dia pakai per batangan yang dililit Pak. Jadi balik saya selalu menerjemahkannya kadang-kadang repot nih baik ke perencana. Pak simpelnya gini, bayangan mobil Pak. Kita selalu lihat kalau mobil passenger itu kan pernya coil tuh. Nah itu per umum tuh. Nah kalau kita di plat baja dililit tuh kayak pernya truk. Per lembar. Jadi makanya ketika itu daya pentalnya balik ya disitulah poinnya. Ditambah juga kalau dari pendukung lain seperti material karena kan kalau itu kan utamanya untuk ketahanan pintu dari sisi spring. Dari sisi security kita juga salah satunya menjadi inisiator untuk yang 6 pin security cylinder. Jadi dari awal Wilka masuk itu paling minimnya 6 pin. Rata-rata pasaran masih 5 pin Pak ya. Loh Pak beda 1 Pak ya, tapi 1 itu sifatnya kombinasi Pak. Jadi faktornya bisa akar menjadi lebih banyak kombinasinya. Nah dan selebih dari itu, kalau bicara Wilka terakhir lah update dalam 1-2 tahun terakhir, customer kami paling besar adalah bandara. Jadi semua hampir bandara yang kita yang berjalan selama Pak Jokowi ini kan periode 2 benar-benar ngegejot infrastruktur. Ya kalau jalan saya nggak bisa suplai kuncinya, nggak tahu pasang di mana soalnya. Nah tapi mau pintu tol jadi begini.
Pas Pak Jokowi masuk bandara, wah asik nih gitu kan. Nah benar, karena bandara adalah sebuah objek vital negara, gitu kan ya, dan memang kebutuhannya adalah heavy duty. Makanya kalau histori saya ingat di awal tuh saya masuk Kuala Namu. Kuala Namu. Ngurah Rai. Ngurah Rai. Kemudian kita masuk Ahmad Yani, kemudian kita masuk Juanda. Yang lagi besar terakhir kan Kulon Progo kita juga kerjain. Ongoing saat ini Makassar kita lagi kerjain. Makassar. Wah. Iya. Nah, kalau ditanya kok bisa begitu di bandara repeat order ya cuman saya pun juga dapat pertanyaan dari teman-teman AP waktu itu ya selaku developer. Pak, ini kenapa semua bandara pakai Bapak sih? Ya kita terutama yang paling utama adalah service, produk, service, dan juga kita bisa membawa satu buah sistem yang konsep master key. Itu sih yang jadi poin. Akhirnya saya coba tanya balik gitu kan. Oh iya, saya inget tuh kemarin Bapak di sana kerjakan master key-nya. Oke, karena gini, master key ini sifatnya sederhana, tapi sangat dibutuhkan oleh tim building management. Ini khususnya dipakai di master key di mana nih Pak? Hampir semua produk kita kasih master key Pak. Maksudnya di terminal tadi bandara apa atau di mana? Area service Pak semuanya. Area semuanya kan ada pintu-pintu. Oh iya. Setiap yang ada pintu itu kan adalah hardware kita. Satu aja ya. Betul. Jadi kita bisa membuat satu buah klasifikasi, nggak istilah gini. Master key paling sederhana adalah satu kunci buka semua. Iya kan? Kalau saya bilang itu bahaya. Gitu kan. Kalau kita di sini bisa bikin leveling. Jadi leveling ini kita lihat leveling mana yang akan dipegang oleh chief engineer. Ya hanya bisa buka area engineer aja. Area engineer aja, nggak usah semua. Iya. Housekeeping ya hanya bisa buka area housekeeping saja. Itu aja, iya. Nah, tapi kita masih bisa punya satu hierarki lagi, satu kunci yang bisa buka seluruh. Tapi di sini nggak ada yang pegang biasanya. Karena itu sifatnya emergency. Umumnya dia ditaruh satu kotak, ketika case emergency pecahkan karena satu kunci bisa ke semua. Keperluannya ada cadangannya kan? Evakuasi. Nah, bicara cadangan ini nih, ngeri-ngeri sedap nih Pak. Enggak. Jadi pasti gini, sampai sekelas gedung PPATK pun kita kerjakan waktu itu Pak. Jadi kalau untuk bicara master key ini, kami sendiri pasti punya data. Tapi data ini sifatnya buat kami adalah konfidensial. Even misalkan ada yang mau coba minta duplikasi, saya pasti akan minta benar-benar authorization letternya dari BM terkait tanda tangan yang ini dan kita cross check seperti itu karena bagaimanapun kita juga nggak mau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Pak. Jadi ya konteks dunia mechanical sih nggak jauh dari situ lah Pak kurang lebihnya. Jadi memang lebih keutamanya di masalah quality. Jadi quality itu buat kita udah ambil 50% kerjaan kita Pak. Barang kualitas bagus tidur tenang lah gitu Pak. Dan dicari orangnya karena quality-nya itu. Betul. Nah kemudian selepasnya adalah service. Seperti itu. Jadi ya seberapa kita bertanggung jawab terhadap semuanya itu poin utamanya Pak. Itu sih, jadi ya key point-nya itu sih Pak, kalau saya bisa bilang selama ini, ya itu yang kita jaga dari sisi trust itu. Ya seperti itu kita kerjakan semuanya itu dia, artinya kepercayaan tadi yang sudah dibangun Pak Andi, kita jaga ya sampai akhirnya repeat order seperti itu Pak. Itu sih. Ngomong-ngomong ini apa nih, produk dari SAG juga nih? Betul Pak, jadi ini tadi saya bilang, kalau dunia mechanical itu atau door hardware itu ya kurang lebih ya di situ aja, jadi ya perkembangannya produknya nggak terlalu banyak diferensiasinya. Nah, cuman ya ini dia seiring berjalannya waktu, gitu kan ya, ada perkembangan market ke arah digitalisasi. Jadi kalau saya lihat mungkin udah bermulai itu dari 5 tahun yang lalu sebenarnya Pak. Mulai 5 tahun yang lalu. Ya, cuman emang push to the marketnya agak susah. Karena biasa awalnya pionirnya yang edukasi dulu ya. Nah, karena image-nya yaitu dia memang harus perlu edukasi yang keras gitu ya, ditambah memang serba sulit dalam beberapa konteks untuk rumah-rumah yang mewah. Mereka pakai ini kadang-kadang antara perlu nggak perlu Pak. Karena kan mereka punya akhirnya smart home yang lain. By phone, maaf nggak tolong bukakan pintu gitu kan. Jadi masalah-masalah itu untuk dalam masa zaman istilahnya mungkin generasi 70-an lah yang punya rumah tuh masih cenderung menggunakan ART 70-60 gitu ya kelahirannya. Nah, cuma beranjak mulai kelahiran 80, kelahiran 92.000 sudah mulai berpikir untuk think smart. Artinya mereka juga sudah nggak mau banyak menggunakan jasa ART. Akhirnya sebagaimana mungkin mereka mencoba membuat rumahnya menjadi konsep smart home. Makanya requirement-nya booming. Nah, untuk itulah
kami menjawab istilahnya requirement itu dengan adanya produk smart home ini. Jadi singkat cerita dari awal saya cuma jualan kayak door lock biasa, yang digital door lock yang cuma pin, kartu, sampai saat ini komplit semua ke smart home seperti itu. Nah, jadi dalam smart home ini dari jual lock akhirnya sekarang juga jual smart CCTV. Smart TV juga. Smart CCTV, Pak. Smart CCTV. Yes. Kemudian smart bulb lighting. Kemudian ada smart curtain, ada smart IR. Ya itu dia, itu turunan dari ini semua, Pak. Yang intinya kita coba offer untuk satu complete solution. Wow. Seperti itu. Nah, dari sistem sini berkembang ya terus-terusannya. tuh. Nah, sistemnya pun ini semua di develop oleh Pak Michael juga selaku BD dari kami gitu kan ya. Nah, nanti coba Cuma memang dari sistemnya sendiri memang cukup unik kan Pak, apalagi kalau misalkan untuk cocok milenial ya kan, yang mungkin sekarang kan kalau saya lihat tuh ini juga kita kan banyak kerjain proyek yang landed Pak. Kita basisnya high rise, yang kalau misalnya maksudnya high rise itu yang kayak shopping malls, apartemen, hotel. Cuma sekarang kita juga banyak kerjain low rise ya kan, yang kayak landed, perumahan yang housing cluster gitu. Nah itu kebanyakan mereka even untuk tempat tidur ART itu juga nggak ada, Pak Ruby. Iya, nggak ada lagi. Kalau compact kan. Mereka lebih pas, lebih sediain. Mereka punya space itu untuk ruang kerja. Makanya mungkin kelihatannya mereka juga ngeliat from home is here to stay kan. Iya. Betul. Dan juga mereka juga rumahnya itu tempat tidurnya satu, ya kan. Kemudian living room yang gede. Nah makanya cocok untuk produk-produk seperti ini gitu, yang nggak ada ART, ya kan, misalkan ada cleaning mau dateng, ya kan, atau nggak misalkan ada saudara mau dateng, ya kan. Nah itu semuanya bisa dibuka dari HP. Oh bisa dari HP. Betul. Semuanya. Jadi semuanya bisa buka dari HP. Jadi misalkan ada visitor datang, terus saya sebagai owner lagi di luar kota atau misalnya di office atau even di luar negeri pun, itu semuanya bisa kasih akses secara remote gitu. Wow, lewat aplikasi itu ya remote-nya. Nah terus misalkan saya konsep di sekarang juga kan banyak yang sharing ekonomi, misalkan kayak Airbnb, ya kan, atau nggak mungkin juga ada banyak operator misalkan kayak Mamikos, Travelio, segala macam. Itu juga bisa dibikin semacam kayak short term password gitu. Jadi misalkan saya sewa di Airbnb, terus misalkan minggu ini ada dari hari Jumat, ya kan, ada yang check-in sampai misalkan hari Minggu. Nah, 3 hari itu bisa setting short term password, bisa setting passwordnya sama waktu-waktunya dari HP. Jadi nggak usah harus lognya. Nah, jadi nggak usah kasih kunci, nggak usah apa ya, itu dikasih semua ya. Jadi check-in prosesnya, check-out prosesnya itu semuanya nggak ketemu orang, ya kan, dan semuanya juga seamless. Pakai ini itu semua nih. Betul. Nyala. Keren ya. Jadi semua bisa ini ya. Betul. Saya dari sisi operatornya, settingnya juga dari jarak jauh, nggak usah datang. Dari jarak jauh, wah. Betul. Nanti dari sisi guestnya, ya kan, pengunjungnya juga langsung nggak usah tinggal WA aja ya, atau email ya. Tinggal gitu ya. Betul, tinggal dari inboxnya misalkan Airbnb kan ada chat boxnya, atau nggak misalkan lewat WhatsApp atau email itu bisa dipas passcode-nya. Jadi saya nggak usah ketemu orang janjian, langsung dimasukin aja. Ini memudahkan. Jadi makanya juga banyak satu dipakai untuk rumah pakai sendiri, ya kan, misalkan milenial atau mungkin kalau orang memang pengen terintegrasi dengan smart home, atau yang kedua juga untuk rumah-rumah yang konsepnya untuk investasi gitu, atau apartemen yang untuk investasi gitu. Karena dari sisi manajemennya sama dari sisi untuk yang tenannya yang rent ini itu juga lebih mudah gitu. Makanya juga sekarang inilah makanya dari sisi kita juga coba selain kita juga menjaga apa yang sudah ada, tetap kan di ranah kita perkembangan baru kita yang coba datengin gitu ya ke Indonesia dari luar. Gitu. Jadi makanya, nah ini kurang lebih perkembangan barunya. Keren nih, nggak usah ketemu, nggak usah check in gitu ya, nggak usah ketemu ya. Check in kapan aja bisa, check out juga kapan. Betul. Iya. Jadi dia memudahkan tenan itu benar-benar mau dipakai sendiri juga enak. Mau anggaplah kita sewakan juga nggak harus membuat kita terlalu harus ketemu atau gimana. Tinggal kita kirim aja. Wah, benar banget. Makanya konsep ini kita sih coba untuk kita berpikir gini, target kita itu jualan barang ini bukan ke developer. Jadi gimana membuat tenan, balik lagi Pak sama tadi. Konsep Wilka yang tadi sampaikan kan,
tenan akhirnya puas nih, wah made in Germany gitu kan ya. Puas, iya. Nah, kita berpikir sampai ke end customer dari sisi developer, Iya. mereka tuh puasnya seperti apa. Tujuannya ya kalau mudah-mudahan tenan puas, demen juga sama developernya. Oh iya, betul. Seperti itu. Menjaga semua ini ya. Nah, developer juga melihat dengan produk yang kami berikan puas, ya balik-balik juga kami juga Waduh. diberikan kesempatan lanjutan seperti itu. Nah, karena apa? Banyak produk yang kita takut tuh nanti itulah kalau sebelum periode produk ini itu semua produk itu smart itu berdiri masing-masing. Jadi ya kalau lighting satu aplikasi, misalkan tadi CCTV satu aplikasi, berat lock satu HP-nya aplikasi. Iya, Akhirnya mana nih bingung semua. Iya, kita bingung ya. Ini aplikasi yang mana nih? Iya. Nah, dalam konteks ini kita berikan satu buah benefit yang artinya kita cukup satu aplikasi, jadi nggak perlu repot dan aplikasi ini pun nantinya bisa akan di-expand ke ekosistem yang lain, gitu loh. Yang nantinya dalam ekosistem tersebut yang biasanya adalah produk-produk yang dibeli oleh tenan langsung. Jadi pola pikirnya sih konsep itu. Jadi tenan dapat produk ini nggak rugi, developer ngasihnya pun juga puas karena dipakai. Jadi nggak akan diganti nanti Bisa kalau sinkron dengan produk lain betul. ya. Nah, karena itu dia tenan nanti sangat mudah untuk melakukan mengoperasikan ini semua dengan satu aplikasi tersebut seperti itu. Wow. Yang lucu ini Pak. Iya, Jadi, gimana, Pak Michael? kalau mau dipakai sendiri nih, misalkan baru kan mau pakai, jadi selain memang benefitnya kan aksesnya lebih mudah, nggak usah pakai kunci, ya kan. Jadi saya tinggalin kunci aja, saya bisa bukanya misalkan pakai fingerprint, ya kan. Yang selalu saya bawa pastinya satu nggak pin, pasti kan saya selalu ingat, ya kan. Iya. Nah, selain aksesnya lebih mudah, kalau mau pakai sendiri juga untuk integrasi ke smart home-nya Pak Ruby. Jadi misalkan saya pulang nih, baru pulang, terus saya buka smart lock-nya. Nah, jadi bisa kalau barang-barang misalkan ada light bulb, punya barang-barang smart yang lainnya maksudnya, misalkan ada AC, ya kan. Kemudian juga mungkin ada curtain. Nah, jadi waktu saya buka, otomatis light bulb-nya nyala. Curtain-nya kebuka. Kirain tukang sulap ya. Jadi rumahnya autopilot. Pak. Autopilot. Betul. Jadi nanti juga misalkan AC-nya juga nyala. AC nyala. Gitu. Jadi bisa dibikin skenario-skenario, ya kan, produknya itu mau dibuat apa, ya kan, waktu misalkan door-lock-nya itu kebuka. Di setup gitu ya, Betul. semua. Apa aja yang mau dinyalain yang udah di setup di awal ya. Jadi ada preset skenario dulu Preset di awal. skenario, Nah, yes. setiap misalkan triggernya dijalankan, kan tadi triggernya Iya, itu kan iya. door-lock-nya dibuka. Nah, itu langsung semuanya yang action-actionnya itu dari sisi sistemnya yang ngelakuin. Gitu. Nah, itu semua bagian dari sistem yang bisa di preset lah ya. Bisa. Ternyata gitu ya. Semuanya bisa. Jadi Wah, misalkan keren. saya HP-nya connect ke wifi rumah, Iya. terus misalkan juga AC nyala, itu juga bisa. Itu triggernya jadi bisa dari sana juga. Atau triggernya mungkin yang dari sisi lebih, misalkan parameter-parameter kayak temperatur, ya kan. Misalkan temperatur di daerah situ, misalkan di lokasinya kan rumahnya bisa diregister dari location service-nya, Iya. ya kan. Nah, itu misalkan temperaturnya di bawah berapa, itu AC-nya mati. Tapi kalau temperaturnya panas, ya kan AC-nya Bisa. nyala sendiri. AC nyala. Gitu. Bisa diatur Itu juga. semuanya juga bisa. Keren tuh. Nah, jadi seperti inilah Pak, terakhir ya kan perkembangannya dari smart door lock, ya kan. Kemudian juga kita lihat dari sisi dinamik marketnya, door lock ini juga dipaketin ya kan dengan produk-produk yang lain juga. Misalkan smart light bulb, ya kan, smart kamera, segala macam. Jadi juga kita perkembangannya juga akhirnya jadi semuanya full service system juga gitu, under satu brand. Mantap ya. Jadi intinya kan semuanya ini kan jadi home automation, Pak. Wah. Semua kan automation seperti itu. Nah, itu sih. Wah, mantap. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Sandi, apa nih rahasia suksesnya dari PT SAG? Ya kalau sejauh dari kami pasti yang terlalu ditekankan Pak Andi adalah menjaga kepercayaan. Jaga percaya. Kemudian dari saya sendiri juga sejauh ini Pak Andi kita juga selalu sampaikan honest lah. Jadi kita produk dalam arti kalau mungkin saya sebutkan Wilka atau Fidel itu sebagian dari produk kami Pak. Karena secara mungkin agak ke skip tadi kita divisi itu ada divisi door lock, ya door hardware yang tadi Wilka. Dalam Wilka pun kita ada beberapa brand alternatif yang lain, yang dari Jerman tadi jelas Wilka. Kita ada juga yang dari Spain, yaitu Tesa. Yes, itu juga kita ada juga Calvis. Yang istilahnya inilah standar punya Jermani ya, cuma pabrikannya bukan dari Jerman. Nah di sinilah kita bicara grading ini
punya produk nama masing-masing. Jadi apa? Artinya setiap produk pasti punya karakter masing-masing. Nah, kita coba Hannes bisa sampaikan ya, kalau memang ini bukan Jerman ya bukan. Kalau Jerman ya Jerman. Nah, inilah karena kalau pada akhirnya kita bicara satu produk masih dari Eropa nggak bisa buktikan Eropa kan malu sendiri seperti itu Pak. Kalau dari saya makanya kita bisa buktikan sampai semua itu ya karena kita yakin memang ini masih dibuat di Jerman. Tapi memang namanya tadi lah Pak, misalkan beli budget di barang Jerman dengan barang istilahnya yang lokal pasti beda dong costingnya kan. Tapi kalau memang nggak masuk costing kita masih punya alternatif yang lain seperti itu, yaitu di Calvisnya itu Pak. Nah itu dari sisi mekanikal atau door lock, door hardware. Dari yang lain kita ada juga sebenarnya otomatis. Nah itu juga termasuk yang terbesar kami kerjakan di bandara. Jadi pintu otomatis di depan itu kita kerjakan semua. Jadi memang kalau bisa dibilang package dalam 100% itu 50% itu ada di otomatis, 50% di door hardware dalam proyek bandara lah komposisinya ya. Karena memang jumlah unitnya banyak. Saat ini memang agak naik di otomatis karena ada requirement dari sisi beberapa requirement disable toilet diperlukan juga pintu otomatis. Nah itu kita kerjakan makanya kayak Kulon Progo tuh udah 100 unit lah kita kerja otomatis di sana seperti itu. Nah di situ kita ada satu brand yang sudah familiar lah, Dormakaba kita untuk otomatis. Kita juga ada brand yang lain yaitu Record yang dari Swiss alternatif. Nah produknya juga mumpuni yang kita banyak kerjakan di rumah sakit. Umumnya kita kerjakan untuk pintu-pintu ruang operasi yang juga makanya mengerjakannya juga agak-agak yang dalam konsep yang agak lebih spesifik lah gitu Pak. Nah selain daripada itu ya masuklah ke divisi yang kalau kita sebutnya dulu adalah digital door lock, tapi saat ini sudah berevolusi menjadi smart home. Gitu. Wow, mantap banget ini. Expandable-nya seperti itu sih Pak gitu. Jadi divisi-divisi yang ada. Wah keren banget, ini produk yang menjual sendiri ya. Bisa dibilang gitu ya. Karena tadi kekuatannya dan juga teknologi juga yang membuat jadi dibutuhkan. Iya. Jadi kan bisa jadi pengusaha-pengusaha apartemen yang mungkin disewain tadi Airbnb dan lain-lain ya, memudahkan gitu kan ya. Betul. Wah keren banget. Iya, itu kita coba pikir dari end customer tuh pengennya apa sih gitu loh. Terus, jadi ya itu udah harapannya end customer puas, tenant puas, ya akhirnya semua ke belakang puas. Makanya paling takut kita kalau produk tuh kenapa-napa. Makanya kadang-kadang nyari produk kita juga bener-bener kayak apa ya, kayak nyari bener-bener kita filter yang baik lah, jangan sampai kenapa-napa gitu loh. Seperti itu Pak. Wah. Jadi ya trust, honest lah itu saya bilang honest itu ya balik lagi. Ya saya bilang ini produk A ya A, B ya B gitu loh. Karena itulah banyak yang orang coba-coba artinya, ini istilahnya produk saya setara dengan anu Pak gitu kan, tapi nggak ada punya satu bukti atau gimana ya kita susah ngomong gitu kan ya. Kalau saya bicara produk ini masih Eropa ya Eropa gitu kan ya. Ya karena sering lah, karena beberapa itu dalam konsep baik maaf nih Pak perencana maupun developer tuh kadang-kadang dunia door hardware tuh cukup lumayan complicated seperti itu karena ya balik itulah as a service kita benar-benar berusaha bukan menjual harga barang yang mahal tapi produk yang benar-benar tepat seperti itu. Jadi nggak overspec dan nggak underspec. Nah di sinilah pasti kan ditanya reasonnya kenapa Pak harus pakai produk ini. Oh ya saya jelaskan ini karena ini Pak teknisnya. Oke. Untuk itu makanya saya rekomendasikan ini. Menurut Bapak konsep saya ini cocok nggak? Gitu kan? Ya cocok benar. Oke kita lanjut. Mungkin kurang Pak. Coba begini. Nah kita bisa istilahnya konsultasi lah Pak seperti itu dan customize sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi ya dalam beberapa konsep terakhir ini ya saya coba bawa ke customer, artinya kalau mencari satu buah produk itu ya yang bagus mahal mah banyak. Cuman saya dalam melihat marketnya lihat sederhana, kita cari produk yang bagus dengan harga yang kompetitif. Itu jadi artinya semua tersebut dan semua akhirnya tidur tenang gitu. Dan teknologinya tadi bisa memudahkan semua ya, integrasi semua ya. Itu tuh yang jadi automation karena ini perkembangannya dalam dunia ini. Kalau saya tadi balik sedikit ke door hardware ya udah dibilang stuck itu aja mudahannya. Yang di sininya ini perkembangannya banyak. Apalagi mengingat kalau saya sendiri melihat visionnya kayak nanti sekarang masih 4G, gimana dengan 5G nanti. Ya dan kita pun juga saat ini ke depannya kita lagi juga beberapa pelajari juga yang istilah yang kita kemarin discuss sebagai nggak smart home saja tapi sudah menjadi smart
cluster. Smart cluster ya bisa. Seperti itu. Jadi ya karena ini kan kita masuk kredit biasanya kan sekarang rumah konteksnya cluster nih. Iya, iya. Nah, kita bagaimana membuat satu buah ekosistem yang smart cluster. Berarti di taman, CCTV di taman. Jadi rumahnya terintegrasi dengan aplikasi yang lainnya, dari security, dari kebersihan dan lain sebagainya, seperti itu. Yang memang nanti semuanya kadang-kadang menjadi yang namanya smart city. Smart city. Aduh, besarnya lagi coba-coba. Iya. Kalau smart city mau itu masih memang jauh Pak. Cuman saat ini memang yang sudah di depan mata kita juga koresponden itu ya. Iya. Smart cluster tuh bukan satu hal yang mustahil seperti itu. Iya. Ya apalagi sudah bisa terintegrasi semua, beli apa bisa connect aplikasinya. Ya udah bisa. Salah satu sebenarnya use case-nya smart cluster itu sebenarnya apa sih, ya kan? Jadi misalkan dari sisi security, ya kan? Jadi kalau misalkan dari sisi user ada misalkan bahaya, mau misalkan dari sisi ada kebakaran, ya kan? Atau misalkan dari sisi memang ada butuh assistance, misalkan ada burglary, ya kan? Ada maling, segala macam itu bisa ada. Jadi dari sisi mereka bisa ada SOS button, nah itu juga semuanya nanti udah terintegrasi ke security yang jaga cluster, gitu. Iya. Atau enggak misalkan juga use case yang kedua itu adalah misalkan lagi di luar rumah, ya kan? Luar kota. Ya kan lagi misalkan luar kota atau lagi di office, ya kan? Nah jadi juga bisa security sistemnya, ya kan? Waktu lagi keluar dinyalakan, jadi nanti kalau misalkan ada sensor misalkan dari sensor door window, jadi ada door window sensor, ya kan, sensornya itu bisa deteksi nih jendelanya lagi kebuka, nah itu jendelanya misalkan kebuka, terus dari kamera juga bisa deteksi ada pergerakan, nah itu ada bisa dua actionnya, satu ada siren bunyi, sama yang kedua juga sama security personel, ya kan, di clusternya itu juga ke alarm, ada notifikasinya, langsung terconnect ya. Betul. Jadi nah, use case-nya sih memang kalau untuk smart cluster pasti kalau selain dari sisi security yang tadi pasti juga ada nanti dari sisi kayak kenyamanan, ya kan? Juga dari sisi tenan-tenannya, ya kan, owner-owner dari sisi residence-nya itu juga semuanya jadinya juga lebih enak dari sisi tinggalnya. Iya, jadi mudah, tenang, nyaman ya. Betul. Wah, itu ya kedepannya seperti itu Pak. Karena memang teknologi ini bisa dibilang saat ini yang nggak ada habisnya ya, selalu berkembang terus kan, gitu Pak. Gitu. Pak Sandi, thank you so much nih Pak Michael, thank you so much sudah berbagi, sukses ya buat PT SAG dan juga brand-brandnya yang luar biasa tadi. Terima kasih telah sharing juga. Nah buat teman-teman juga jadi nambah pengetahuan nih, jadi tahu nih, apalagi kunci tadi pintu di Permata Hijau Suites ya, jadi udah tahu nih fungsinya ini. Iya. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program ini. Sekali thank you Pak Sandi dan juga Pak Michael, sukses all the best. Pak, makasih Pak. Memajukan Indonesia dan juga pastinya propertinya. Pasti, amin Pak, amin. Karena Bapak ikut kebagian di APBN. APBN meningkat nih. Itu Pak, itu ya. Oke, sampai jumpa di next video dari Rahasia Investasi Sukses bersama saya Rubirman. Bye-bye. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.